Alhamdulillah wa syukrillah untuk mengisi waktu karena hidup adalah perjalanan, sahabat adalah marilah kita isi ruang dan waktu ini dengan karena semuanya adalah akan tercatat. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum akan dicatat, ya, akan tercatat pada ruang dan waktu yang manakah kita berada. Maka lebih baik kita isi ruang dan waktu yang bermanfaat. Waktu yang sadar. Karena pada waktu yang sadar, maka kita akan berada pada catatan waktu yang sadar. Di dalam Al-Quran, sahabat, Allah banyak berfirman tentang mati, tentang tidur, tentang sadar. Ya, maka itulah Allah banyak menghitob dalam Al-Quran adalah kepada orang-orang yang mati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fisyudur. Tentang buta, ya semua. Kemudian juga kata Allah bukan buta mata yang ada di kepala, tapi adalah buta mata yang ada di hati. Maka disitulah sesungguhnya kebanyakan dari manusia adalah kehilangan kesadaran adalah karena kebutaan di hati. Hati itu adalah letaknya pada dasarnya adalah jantung, sahabat. Maka disitulah ada nafas, anfas, ada nufus, ya. Maka jantung kita adalah merupakan pompaan darah kita adalah merupakan pompaan kesadaran yang diiringi dengan nafas masuk, nafas keluar yang harus dibangun daripada kesadaran. Maka itulah istilah buta, istilah mati, istilah tidur. Nabi Muhammad dalam mengistilahkan kehidupan manusia sekarang ini adalah tidur. Makanya adalah an-nasu niyamun, manusia itu tidur, kata Nabi. Wa idza matu intabahu, dan ketika dia mati barulah dia bangun dari tidur. Maka oleh karena itulah beliau mengajak kepada kita bangun dari tidur. Nah, bangun dari tidur sama dengan istilah Allah adalah hidup, sahabat. Karena persoalannya segala makhluk itu hanya akan berguna kalau hidup. Maka disinilah antara hidup dan mati. Allah mengumpamakan dalam Al-Quran banyak manusia hidup tapi mati, sahabat. Ya. Maka kalau seandainya hari ini usaha kita, kemudian ilmu kita, kebahagiaan kita, kemudian juga adalah kehidupan kita tidak di-upgrade, tidak melakukan perubahan, maka pada dasarnya itu disebabkan tidur. Tidurnya adalah mata hati tadi semua. Tidurnya kesadaran. Tidurnya kesadaran suka dianggap oleh Allah buta tadi semua. Makanya kenapa banyak manusia yang masuk neraka jahanam itu disebabkan karena butanya mata hati. Maka kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena hatinya adalah dalam keadaan adalah terkunci dari semua. Kalau dalam bahasa ayat yang lain, karena sajaroh mubarakahnya tidak tumbuh pada dadanya. Karena tertutup hatinya. Jadi kaukabun, kalau kata Allah kaukabun duriyun yuqadu min sajarotin mubarakah. Ada sajarotin mubarakah, ada pohon yang sajaroh, atau sajaroh itu pohon yang berkah. Nah, disitulah pohon itu yang disebabkan ketidakberkahan menyebabkan manusia tidak berubah dari semua. Makanya walaupun sudah melaksanakan kebaktian di gereja buat sahabat Kristen, walaupun sudah melakukan kegiatan di kuil buat sahabat-sahabat Hindu dan Buddha, dan demikian pula orang Islam sudah melakukan sholat dan lain sebagainya, tapi tidak ada perubahan. Ya, perubahan baik pada kebahagiaan dohirnya maupun kebahagiaan keberkahan rezekinya, tenangan jiwanya. Nah, disinilah barangkali Abah membuat
di atas permintaan. Kenapa kata teman di majelis Abah itu logonya kupu-kupu tadi semua ya. Ini ada kaitannya ulat dan kupu-kupu sahabat ya. Maka sesungguhnya inilah yang Abah barusan sebagai prolog mukadimah ya, adalah untuk memberikan gambaran. Maka kenapa dalam Al-Quran itu misalnya ada contoh ya, adalah bahwa khamar, Allah mengharamkan khamar dan judi tadi semua ya. Sesungguhnya adalah khamar, kemudian termasuk adalah yang diharamkan oleh Allah, tetapi yang harus dipahami adalah karena banyak manusia mabuk itu adalah bukan oleh khamar sesungguhnya. Kalau khamar itu mabuk biasa sesungguhnya, tetapi ada substansi manusia mabuk kepayang, tetapi bukan oleh khamar. Misalnya adalah hubbud dunia, cinta dunia pun mabuk dunia. Dan itu lebih bahaya daripada mabuknya khamar sebetulnya. Allah menghitab kepada khamar satu benda yang bisa menghilangkan ingatan manusia, tapi yang yang disindir oleh Allah bukan hanya tentang khamar, tapi mabuk secara umum dan sesungguhnya. Contoh adalah manusia kepada khamar adalah dia takut misalnya, mabuk gitu kan tadi. Tetapi tidak sadar dia adalah mabuk jabatan. Dia harus beli jabatan untuk naik jabatan. Itu mabuk, sebetulnya sama. Mabuk kepada perempuan, mabuk kepayang dari semua. Sehingga dia apapun dijual demi perempuan. Itu pun mabuk. Dan mabuk kepada perempuan sebetulnya lebih bahaya daripada mabuk pada khamar sebetulnya kalau disadari. Kalau perempuan bisa ngabisin rumah, atau mabuk judi online. Itu mabuk itu sebetulnya. Maka pada saat Tuhan mengharamkan khamar, sebetulnya yang dimaksud itu bukan khamar, tapi mabuk dalam arti manusia lupa pada Tuhan disebabkan hal-hal yang lain selain khamar gitu maksud sebenarnya. Contoh, manusia takut dengan daging babi. Babi itu haram. Allah menghitab seolah-olah kepada babi kan gitu tadi. Babi itu haram, tetapi yang dimaksud oleh Allah substansi, bukan babi saja yang haram. Tapi pada saat kita misalnya adalah misalnya kuota haji dijual, itu lebih babi daripada babi sebetulnya. Itu substansinya. Atau misalnya di Depak, misalnya Quran pada saat dikorupsi, itu kan mengkorupsi Quran itu lebih babi dari babi itu sebetulnya. Makanya sesungguhnya yang dihitab oleh Allah tentang Al-Quran ini kadang-kadang manusia babinya dihindari, khabarnya dihindari, tapi hal yang lain yang lebih besar dari babi dan khabar malah dilakukan. Nah inilah sesungguhnya. Demikian pula tentang sholat. Makanya kenapa Allah melarang wala taqrabus sholat wa antum sukara. Janganlah kau sholat kalau mabuk. Nah, mabuk manusia ini kan justru mabuknya bukan oleh khamar, tapi oleh mabuk, oleh jabatan, oleh kedudukan, oleh apapun. Nah ini yang harus dipahami ya. Terus juga sama. Kenapa manusia itu dalam beribadah tadi tidak berubah tadi semua? Karena pada dasarnya kalau Abah tafakuri disebabkan karena kematian hati dari semua. Maka apa yang bisa dihasilkan pohon duren yang mati walaupun Pak Ilah udah ngasih NPK terus saja. Pohonnya mati kok. Kira-kira menghasilkan buah enggak? Ya tidak. Disinilah pentingnya kita dalam menghidupkan hati sebetulnya. Makanya Abah sering ulang-ulang di dalam kitab ini adalah sesungguhnya adalah bagaimana Tuan Syabul Qadir menjelaskan kepada kita adalah bagaimana yang paling awal, yang paling pokok itu adalah selalu menjaga adalah hidupnya hati dari semua. Karena pada saat manusia hatinya tidak hidup, maka disinilah persoalan manusia. Jadi pada saat manusia hatinya maaf Gus, dibuka dulu, ada kacamata di dalam. Ya.
Nah inilah yang harus kali Abah sering ulang-ulang bahasan ini adalah karena penting adalah bagaimana menjaga hidupnya hati tadi semua ya. Karena hidupnya hati akan menghidupkan banyak hal. Kalau tadi semua, maka kebahagiaan itu hanya muncul pada hati yang hidup. Sama seperti pohon itu berbuah karena pohon hidup. Ayam itu bertelur kalau seandainya ayamnya hidup. Dikasih pakan kayak apapun pelet, ayam mati nggak bertelur. Ya. Nah inilah maka hari ini kebanyakan adalah manusia adalah tidak mengerti ya. Makanya baginda Nabi bersabda adalah kamin sohsin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman wa arifan wa kamin sohsin mata aliman wa qoma yaumal qiyamati jahilan au fasikon au muplisan. Banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh akan tetapi dibangun dari kubur menjadi orang arif. Sebaliknya banyak yang mati adalah sebagai aliman wa qoma yaumal qiyamati jahilan. Dia dibangkitkan di yaumal qiyamah sebagai orang bodoh au fasikon fasik wa muplisan. Wa muplisan adalah muplis adalah rugi, bangkrut tadi semua ya. Jadi disinilah maka Tuhan Abdul Qadir mengingatkan kepada kita ya bahwa innamal amalu binniat, dari hadis Nabi setiap amal itu adalah tergantung daripada niat ya. Kemudian adalah dijelaskan oleh baginda Nabi bina'us sahihi ala sahihi sahihun wa bina'us fasidi alal fasidi fasidun. Jadi bangunan yang benar harus di atas yang benar. Maka dalam ibadah, dalam sholat, dalam apapun, maka bangunan ibadah itu harus benar. Tadi semua, tetapi sebaliknya adalah wabinaul fasidi alal fasidil fasidun, membangun kerusakan di atas kerusakan adalah akan menghasilkan kerusakan. Maka itu Tuhan Abdul Qadir ya, maka menjelaskan dalam surat dalam Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim dikatakan adalah man kana yuridul harsal akhirati tazid lahu fil harsi wa man kana yuridul harsad dunya adalah nu'tihi min hawa malahu minal akhir min nasibin. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungannya di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan itu sedikit dan tidak ada baginya keuntungan di akhirat sama sekali. Maka itulah kita beramal harus ikhlas. Maka jangan mengaitkan adalah ibadah-ibadah akhirat yang kita harapkan panen di dunia. Yang penting di dunia ini karena ad-dunya majratul akhirah. Dunia itu ladang saja. Nanam saja. Beramal saja. Berbuat saja. Karena apapun kata Abah yang kita raih hari ini adalah pembalasan dari kehidupan yang sebelumnya. Begitu. Jadi hari ini bagaimanapun pailah bagusnya adalah untuk dipanen nanti. Kayak tadi pailah habis makan nasi pagi ini adalah nasi yang ditanam tahun lalu. Nah gitu. Dan nasi yang padi yang ditanam tadi pagi untuk tahun depan. Begitu aja. Sebetulnya hukum Allah. Maka Allah melarang kita melakukan amaliyah-amaliyah akhirat yang disegerakan hasilnya untuk di dunia ini. Ada bagian kecil di dunia ini adalah biasanya adalah dari amaliyah yang kita lakukan, pahalanya itu adalah pada saat kita menemukan ketenangan, kedamaian, kenikmatan dari ibadah itu. Itulah nikmatnya itulah. Makanya pada saat pailah sholat duha jangan nunggu-nunggu rizkinya. Justru sholat duha itulah rizkinya itu. Nah itu. Kalau orang sekarang kan
Sampai ada Ka'bah bilang, Mbak sudah 7 tahun saya ini sholat duha kok nggak ada buahnya gitu kan tadi semua. Nah ini kan berarti udah salah niat itu kan tadi semua. Oh saya udah tahajud berapa tahun kok kayaknya begini-begini aja. Nah tahajud itulah buahnya itu, pahala itu. Jadi tahajud itu pahala sebenarnya. Seharusnya tahajud itulah nikmatnya itu. Duha itulah nikmatnya itu. Baca Quran itulah nikmatnya itu ya. Oh saya udah baca Quran, bah kok nggak ada nikmatnya. Nah, karena selalu dikaitkan kepada rezeki tadi semua ya. Nah makanya yang harus dijaga sebelum kita bahas tentang ulat semua, karena ini kita konsep Qadir adalah menjelaskan di dalam Sirul Asra adalah fal wajibu tolabul hayatil qalbi, ukhrawiyah adalah min ahli talqin, fid dunya adalah adalah qoblal fautil waqti fa inna dunya mazatu akhirah, karena dunia itu ladang buat akhirat. Jadi dunia itu ladang buat akhirat. Maka pahami juga kata Abah tentang akhirat. Akhirat itu akhir dari setiap perjalanan. Maka kenapa kita laksanakan sholawat nariyah? Karena dalam sholawat nariyah itu ada doa ya sholawat itu, maka kita padukan dengan at-taqoh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqad. Nah itu yang pertama meluruhkan persoalan. Tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab, itu kan mengadakan yang belum wa tanfariju wa tuqda bil awaij buat tunalu bihi rogoib. Kemudian yang paling utamanya adalah wahusnul khawatim. Khawatim di situ jamak. Apapun yang dilakukan kita selama diri kita adalah bersolawat. Nah, bedakan mengucapkan solawat dan bersolawat. Mengucapkan solawat lewat lisan, bersolawat menghadirkan Muhammad pada diri. Beda. Menjadikan tubuhmu Muhammad itulah bersolawat. Mengucapkan solawat dengan bersolawat itu berbeda. Sama usolli dan solat itu beda. Nah, gitu. Nah, si Nur Faiz usolli tapi belum solat. Gitu kan tadi. Itu beda usolli dan Nah inilah yang berkaitan dengan kenapa tidak berubahnya segala sesuatu. Ya, maka adalah karena disebabkan tadi karena kita tidak memahami ya tentang hakikat diri kita tadi semua. Nah, berkaitannya dengan ulat dan kupu-kupu. Nah, disinilah persoalan. Maka kemarin ada Ikhwan beberapa yang bertanya, termasuk yang ke sini, bah kenapa di sini tuh gambarnya kupu-kupu? Di buku Abah juga kupu-kupu, di majelis tempat live kupu-kupu tadi semua. Itu hanya sebatas adalah yang digunakan para ahli-ahli tasawuf pada saat tahalli tajalli, adalah pada saat sesuatu itu adalah melakukan metaformosis ya, transformer gitu loh. Kita ini maka sekarang didohirkan oleh Allah oleh film Transformer. Kita ini harus berubah. Maka dulu zamannya film anak-anak itu apa tuh yang berubah warna itu? Berubah gitu kan dari semua. Wajah hitam misalnya gitu. Berubah gitu kan dari semua. Itu sebetulnya di dunia barat digunakan itu sebagai motivasi kepada anak-anak, termasuk ala film lagi apa? Ada dulu yang 7 orang itu apa yang warna-warni itu yang pakai pedang. Power Rangers. Ah itu Power Rangers kan. Power itu kan kekuatan, Rangers pasukan tadi semua. Tapi yang dikatakan oleh dia apa? Berubah. Makanya sebetulnya kata berubah itu sama aja. Fayakun gitu. Jadilah gitu. Kan begitu kan harusnya. Itu sebetulnya sebuah motivasi tadi semua. Makan termasuk film Doraemon.
Dia mengambil sesuatu dari dada. Balik-balik babu. Nah, dari dada. Dia gerah. Apa aja yang dia inginkan dari dadanya diambil. Pada saat dia gerah, kipas. Gitu dia. Pada saat dia mau apa saja, dia ambil dari sini. Semuanya dari dada. Sebetulnya itu itibar kalau bagi apa? Karena segala sesuatu itu kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu itu adalah pintu untuk kembali pada Allah. Nggak ada apapun benda sok sebut Ka'bah. Satu saja pasti Abah bilang ujungnya Allah. Silahkan. Tunjuk apa saja. Pasti yang ingin ditunjukkan itu Allah di ujungnya. Maka bisa bicara dari bab rokok, ujungnya Allah. Maka ngomongin dari rokok, dari LE pindah ke Jisamsu, Jisamsu pindah ke SE, SE pindah ke Sampurna gitu. Kembali ke Allah ujungnya. Mau ngebahas apapun. Ngebahas tanaman juga sama. Tadi syariat adalah pohon, thariqat adalah cabang, ma'rifat adalah daun, hakikat adalah buah. Yang dicari rasa. Ujungnya Allah lagi gitu katanya. Makanya kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu itu adalah karena ujung-ujungnya akan membawa kepada hidup. Jadi yang penting itu hidup tadi semua ya. Maka segala sesuatu tidak mungkin bisa berubah tanpa hidup tadi semua. Maka itulah Allah bicara mabok. Apa artinya hidup kalau tidak sadar? Jadi bukan hanya hidup ternyata, tapi butuh sadar. Tidak cukup hidup. Maka definisi Allah tentang hidup beda dengan definisi hidup menurut manusia. Definisi siang malam menurut Allah bukan malam yang gelap menurut manusia. Definisi sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir bukan tidak sama dengan definisi sepertiga malam menurut manusia. Itu beda. Makanya bicara Samsun, bicara Badrun menurut Allah itu beda dengan Samsun dan Badrun menurut manusia. Itu. Maka tentu adalah akan salah alamat kalau kita seandainya adalah tidak mengerti dari semua ya. Bagaimana hukum-hukum Allah dari semua. Maka kita kalau dalam ilmu tauhid kuasai 10 makulat yang tidak boleh ada pada Allah. Tidak boleh ditunjuk misalnya. Tidak boleh ada jihad pada Allah itu. Kemudian yang ketiganya adalah Allah itu berseberangan dengan sifat kita makhluk dari semua. Jadi disinilah yang harus dipahami adalah sebelum kita nanti bagaimana mentransformasi dari ulet menuju kupu tadi semua. Karena kalau manusia tidak mengerti siapa dirinya, bagaimana dia akan merubah dari ulet menuju kupu-kupu tadi semua. Ya. Karena inilah pelajaran yang banyak hal yang bisa kita pelajari dari seluruh isi alam ini. Ya. Tadi sore ada tamu ke Abah, ibu-ibu tadi semua ya. Dia dalam kehidupan ini banyak ditipu. Kenapa, Bah? Apakah saya ini harus mandi tobat karena banyak ditipu? Bu, kalau sebetulnya kalau ibu mengerti hakikat kehidupan, ibu banyak ditipu hari ini sebetulnya karena ibu menipu di kehidupan yang dulu. Jadi jangan sampai kita menafikan Allah seolah Allah tuh nggak kerja gitu loh. Ini berlaku hukum di alam ini. Hukum tarik menarik, hukum tabur tuai, hukum sebab akibat, hukum polarisasi. Berlaku ada 15 hukum. Termasuk hukum gravitasi. Tadi ada gelombang sentrifugal, gelombang sentripetal. Ini berlaku di alam ini. Itulah yang kata Allah, tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila.
Inilah sunatullah. Maka Abah sudah bisa menyimpulkan sebetulnya tadi siang adalah kita membahas tentang tahlil. Hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Itu sebetulnya tentang perjalanan ruh. Perjalanan ruh sampai kembali pada Allah itu sebetulnya. Tadi, tetapi di situ adalah sesungguhnya adalah ada pelajaran. Ada manusia terjebak pada etapa pertama. Ya. Ada manusia terjebak pada etapa kedua. Ada manusia terjebak pada etapa ketiga. Abah bisa saksikan dalam kehidupan hari-hari manusia. Tingkat siksa kubur pada manusia itu beda-beda. Tergantung daripada apa yang dia tanam dulu. Dari semua. Maka hukum kisos pun juga berlaku. Hari ini orang yang tadi ada tamu di sini. Dari Bandung. Beliau mengatakan, bah saya kenal dengan seorang kiai. Oh dia tuh seorang ustadz kiai. Gitu. Dia membunuh anak kecil. Tadi semua. Kenapa bisa terjadi? Ya itulah saya bilang. Itulah kenapa kita harus melepaskan segala apa yang mungkin pernah terjadi oleh kita tapi kita tidak disadari pada kehidupan. Ada satu lagi ibu tadi, saya ditipu melulu bah. Sebenarnya bu nggak ada tukang tipu. Kehidupan di dunia ini hanya debt collector yang sedang menagih. Karena kita tidak akan bisa pulang pada Allah kecuali sudah lunas. Nah ini makanya tadi kata Abah, sebenarnya surga dan neraka yang bisa diterima manusia, penyebabnya adalah baik dan buruknya kepada manusia. Pak. Jadi bukan sholat, bukan puasa, bukan dzikir, bukan kebaktian, bukan kekuil yang bisa menimbulkan datangnya surga atau neraka, tapi perbuatan baik atau buruk kita kepada manusia. Nah tadi ditipu, neraka bukan? Neraka. Kenapa dia ketipu? Karena dia nipu. Jadi ingat bahwa jelaslah ayat dalam kan Allah berfirman dalam surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi, pada bumi yang sama kan goir, di situ bukan akhir. Pada saat adalah disitulah maka ada hari pembalasan. Maka kata Allah, hunalika di tempat itu tablu kullu nafsin bima aslaf. Setiap diri, setiap jiwa akan menerima pembalasan dalam kehidupan ini. Maka itulah kalau ingin merubah dari ulat menuju kupu-kupu, maka kita harus sempurnakan perjalanannya dengan benar, dengan baik. Bagaimana manitobatnya, bagaimana melepaskan karma, supaya betul-betul dalam sekian hari itu kita berubah dari makhluk-makhluk yang penuh dengan kebencian, maka orang pembenci itu akan disambungkan dengan pembenci. Karena hukum tarik menarik, pembenci akan dibawa kepada pembenci. Maka orang yang sumbu pendek akan bersahabat dengan orang sumbu pendek. Semua, ya. Orang ma'rifat akan bersahabat dengan orang ma'rifat. Lihat saja, maka di dunia ini, maka termasuk juga dalam pasangan-pasangan. Kenapa dalam Al-Quran musyrik laki-laki buat musyrik perempuan? Tadi semua. Pejinah laki-laki buat pejinah perempuan. Artinya itu majaz, bisa dikembangkan. Penipu laki-laki buat penipu perempuan. Tukang kepo laki-laki buat tukang kepo perempuan. Nah itu tadi semua. Bisa disaksikan sebetulnya. Kalau ingin melihat suaminya, lihat saja kelakuan istrinya. Atau ingin melihat kelakuan istrinya, lihat kelakuan itu. Kalau tidak sejalan akan cerai mereka itu. Kenapa ada cerai itu? Disebabkan karena tadi tidak sebetulnya itulah keindahan Tuhan. Karena manusia itu kalau pencoleng akan nyaman sama
pencoleng tadi semua. Masa satu ustaznya satu suaminya pencoleng, nah itu. Ya enggak ketemu, nggak klop tadi semua. Ya tidak akan cocok, akan cerai satu saat nanti. Karena prinsip yang berbeda itu yang akan terjadi. Maka marilah kita berbuat baik, selalu berbuat baik, tebar cinta, maka akan melahirkan cinta. Dimanapun kau berada akan memanen buah cinta. Dan semua ya. Jadi sekali lagi bahwa kehidupan ini adalah sebuah sekolah. Maka itulah tentang ngebangun kesadaran yang disebut dengan Idris ya adalah dikisahkan tentang baginda Nabi Muhammad Mi'raj itu melewati tadi langit-langit yang harus langit kesadaran pada jiwanya ya. Maka pada saat level Idris lah disebut nafsul mutmainnah. Nah setelah mutmainnah itu maka ada rodiyah, mardiyah, kamilah. Maka sesungguhnya Nabi itu bukan berjalan sendiri. Yang kita berjalan sendiri dari syariat menuju kepada ma'rifat. Yang dari kesadaran amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Setelah mutmainnah jalannya sendiri. Sama saja. Sebetulnya didohirkan oleh Allah dalam ilmu antariksa. Semua benda itu berlaku hukum gravitasi. Maka setiap benda itu akan jatuh ke bawah. Semuanya. Tapi dilempar lagi ke atas, semakin tinggi dia akan makin kencang juga jatuhnya. Semakin besar dayanya, makin mebet juga. Melemparkan besi, akan kencang ninggangnya. Kalau melemparkan kapas, akan pelan mukulnya. Nah inilah, maka sesungguhnya manusia itu terbenturnya dalam kehidupan dunia ini tergantung seberapa ringan hidupnya. Kalau ringan seperti kapas, maka jatuh kapas juga tenang aja set. Tapi kalau dia jatuhnya blum, nah itu tadi semua. Berarti kan semakin berat. Nah inilah makanya jiwa nafsu amaroh itu di situ adalah perjalanan dari ulat, sebetulnya adalah dari Sidroh Al-Muntaha itu sampai Sidroh Al-Muntaha itu seperti perjalanan ulat menjadi kupu-kupu dari semua ya. Nah itulah seharusnya membangun kesadaran ulat. Kalau masih nafsu amaroh, dibenci tetangga, dibenci teman, dibenci suami, dibenci tetangga, dibenci isu, dibenci mertua, karena nyebelin. Nah ini. Maka disitulah disebut nafsul amaroh. Amaroh itu maka inna nafsul amaratun bisu. Sesungguhnya nafsul amaroh itu akan membawa keburukan. Itulah sebetulnya hakikat sifat Adam. Maka di dalam kitab-kitab latifah dijelaskan tentang latifatul qalbi, 2 jari di bawah susuk kiri. Nah disinilah yang harus kita pukul dalam keadaan dzikir itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Semua ya. Tadi semua pada titik yang sama. Tadi semua ya. Untuk memindahkan supaya kita tidak berada pada kesadaran nafsul amaroh yang selalu menyuruh kita berbuat Nah, makanya ada orang bertanya, "Bah, kalau begitu siapa yang berbuat dosa pada saat saya berbuat dosa?" Maka pada saat titik nafsul amaroh di bawah yang berbuat dosa itu ya tadi dirimu itu loh, si nafsu itu. Maka itulah manusia dibagi nanti sebelum dari kupu-kupu, dari ulat menuju kupu-kupu itu ada transformasi, ada tahapan, ada semua. Maka itulah kenapa tadi pagi Abah membahas tahlil, ada 3-nya, ada 7-nya, ya tadi ada 40-nya, ada 100-nya, ada 1000-nya. Sebetulnya itu tahapan nanti pada saat jasad sudah keluar. Itu juga
disebabkan karena ada tahapan pada saat kita hidup tadi semua. Jadi pada posisi jasad ya jelas kata Allah menyampaikan wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha, tapi semua ya. Nah, itulah kenapa di dalam surat As-Sams itu Allah menjelaskan tentang bagaimana datangnya waktu duha. Duha pernah ingkar janji nggak? Nggak. Maka duha itu pernah, oh kita pagi-pagi mengharapkan besok pagi, tahu-tahu datang malam lagi. Enggak kan? Enggak. Duha itu selalu tertib. Bagaimana waduha wasamsi, matahari juga sama. Dia tertib. Kemudian bagaimana bumi, dia tertib. Semua tertib. Tapi kemudian Allah mengingatkan manusia. Sementara manusia itu nggak tertib. Keluar dari orbit. Kalau mereka berputar selalu pada orbit, sementara manusia keluar orbit, masuk orbit, keluar orbit, masuk orbit. Makanya ini manusia ini dan tadi, maka disitulah ada nafsu ammaroh, masuklah nafsu lawamah. Lawamah itu adalah nafsu yang selalu berubah. Karena sifat angin bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Gak ada angin yang ke atas. Angin itu sifatnya horizontal. Niupnya kalau nggak ke kanan ya ke kiri. Maka itu sifat angin itu adalah sifat nafsul lawamah. Ada seperti api antara nur dan nar. Nah, adapun amaroh adalah nur, panas dari semua. Sementara lawamah nur dan nar. Terkadang panas, terkadang cahayanya kah atau panasnya kah di situ. Ya. Nah inilah maka perjalanan itu adalah merupakan perjalanan seperti ulat menuju kupu atau dari kesadaran Adam sampai kepada kesadaran puncak Ibrahim. Maka tadi kesadaran puncak itu adalah Ibrahim. Maka di alam dunia ini si Adam ini akan mengalami berbagai ujian untuk memahami tentang kehidupan. Untuk memahami tentang kehidupan. Tadi anak-anak bikin ribut di kamar. Untuk memahami tentang kehidupan maka diajarkan di alam dunia ini dualitas. Dualitas supaya kita mengerti menang, kalah, sakit, sehat, surga, neraka, untung, rugi, dan lain sebagainya. Inilah dualitas yang harus dialami sebagai proses belajar kepada si nafsu. Begitu nafsu nanti dari kalau masih amaroh selalu antara untung dan rugi, yang dipilih apa? Untung. Surga dan neraka yang dipilih apa? Surga. Menang kalah yang dipilih apa? Lulus gagal yang dipilih apa? Itulah. Berarti itu masih nafsu amarah. Sebetulnya. Selalu memilih apa yang baik menurut dirinya. Dari semua. Padahal menurut Allah belum tentu lulus itu bagus. Belum tentu menang itu bagus. Tadi. Maka disinilah tentang dualitas adalah merupakan Ya'juj wa Ma'juj. Nah inilah yang merupakan level bawah manusia diajarkan oleh Tuhan memahami tadi semua. Maka tadi kan ngobrol sama siapa ya tentang, oh iya sama Pak Patiala juga kan. Pada saat anak itu sudah yang sudah mengalami kelahiran ulang, ya, walaupun dia anak-anak dewasa dia, ya, walaupun dia anak-anak dia mah anak kecil juga ngerti, bahkan bukan anak yang udah 5 tahun, bayi pun yang udah reinkarnasi nggak repotin ibunya, nggak ngerepotin ibunya. Wah dia mah saya tidur semalaman juga nggak nangis nggak apa, itu anak. Tapi anak yang bukan ini
baru aja melek tidur dikit, jenger lagi. Ya. Nah inilah sebetulnya, maka kenapa tadi Abah membahas tentang doa tadi semuanya. Karena doa itu selalu baik. Jadi bisa saja doa kita ini adalah kepada orang-orang yang sudah meninggal, itu adalah pada saat mereka kembali, itu mereka bahkan di alam sana pun didorong oleh kita, karena doa itu bisa mendorong mereka, karena doa itu cahaya. Sebetulnya doa itu cahaya kepada orang yang sudah mati. Mendoakan orang yang mati itu, doa itu cahaya untuk dia bergerak sebetulnya dari semua. Makanya disinilah kita bagaimana, mari kita pahami kehidupan ini dengan baik, dengan benar. Maka Tuhan Syekh Abdul Qadir jelas menjelaskan, karena dunia adalah majru'atul akhirah. Jadi doa itu adalah ladang pada kita. Makanya dijelaskan oleh beliau adalah inna dunya mazru'atul akhirah fa idza lam yazra fiha lam yasud fil akhirah wal muradu minaz zar'i adalah ardul wujudil anfusil afaki. Bahwa sesungguhnya orang yang tidak mau bertanam, maka dunia ini adalah merupakan kebun bagi akhirat. Nah, talqin itu tanaman akhirat sebetulnya. Talqin itu tanaman, sementara akhiratnya adalah, dunianya adalah tubuh. Yang dihidupkan adalah jiwa, itulah talqin. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir, fal wajibu talabu hayatil qalbil ukhrawiyah min ahli talqin fid dunya qabla fautil waqti. Maka dia harus dihidupkan dulu. Maka itulah ada istilah dibelah dada, supaya nanti ulat berubah menjadi kupu. Tapi sekarang banyak orang yang sudah ditalqin, dibelah dadanya, tapi dia tidak benar-benar melakukan sebagaimana ulat. Dulu pengarsa Abah Anom, guru Abah ya di Suralaya, menjelaskan tentang kenapa Suralaya itu berlambang kupu-kupu, karena tadi perlambang orang yang sedang melakukan suluk itu seperti ulat tadi. Karena tadi masih nafsu amaroh masih seperti ulat, lawamah pun masih seperti ulat. Ya. Maka ibu suka nggak sama ulat? Kalau Abah kasih 1 kilo ulat mau nggak? Ibu saya kalau baru disebutkan nama ulat itu udah wancik-ancikan. Ulat, dia pada lagi di situ. Dari semua. Itu saking nyebelinnya ulat. Tapi itu sebetulnya juga karena kullu syai'in babun ilallah. Sebetulnya segala apa yang Allah dohirkan itu harusnya dijadikan alat cermin kepada kita. Kenapa ya orang benci ulat? Jangan-jangan saya ini, usaha ini salah, usaha itu salah, usaha ini dibenci orang, situ dipitnah orang. Saya ini masih ulat ternyata. Maka ulat itu dibenci petani, dibenci ibu-ibu, dibenci gadis. Itulah maka harus melakukan transportasi. Tapi sayang pada saat ulat itu mau dia bergantung menjadi kepompong, ditalkin. Tapi dia nggak sempurna. Talkin sih udah. Tapi adalah tauhidnya tidak sempurna. Tidak ada pelepasan. Maka lihat penggambaran kenapa ulat itu pada saat bergantung, yang tadi nyebelinnya kelihatan nggak? Enggak. Bulunya kelihatan enggak? Enggak. Mulutnya kelihatan enggak? Enggak. Kakinya hilang, bulunya hilang, matanya hilang, mulutnya hilang. Benar-benar mati dia, gantung dia. Nah, adapun yang menggantung pada kepompong itulah talqin. Talqin. Itu tadi merupakan kata Syekh Abdul Qadir adalah supaya dijadikan ladang tadi semua. Maka ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, yaitu kalimat la ilaha
itulah kalimat la ilaha illallah, itulah yang bisa mematikan orang itu. Ya, tidak ada kalimat lain, nggak bisa ditalkin dengan kalimat Allahu Akbar, tidak bisa ditalkin dengan kalimat la haula wala quwata. Yang bisa ditalkinkan ke dalam itu kalimat la ilaha, karena la ilaha illallah itu adalah la kalimat nafi, ilaha kalimat munfi, illa kalimat isbat, Allah musbit. Pada saat dengan kalimat la ilaha illallah, sesuatu yang hidup itu dimatikan, dikembalikan kepada Allah. Nah, pada saat dia mati dalam hidup, dikembalikan pada Allah, berarti sekarang dia hidup bersama Allah. Kapan? Sekarang. Itulah kenapa ditalkin. Tapi banyak orang ditalkin tapi tidak mengerti. Karena konsep pelepasan dirinya tadi. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, sampai la maujudun bihaqilallah itu, hilanglah kepompong itu. La hayyun, nggak ada lagi hidupnya, orang ditutup dia ngegantung. La ilmun, nggak ada kelihatan lagi otaknya. La sami'un, nggak ada lagi telinganya. La basirun, matanya sudah ditutup. La mutakalimun, mulutnya sudah nggak kelihatan. Sampailah la maujudun, bergantung dia pada satu tali. Dan dia sabar di situ melakukannya. Nah, sekarang talqin sih banyak orang di mana-mana melakukan talqin, tetapi penyerahan dirinya la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, itu tahap pertama. Bagi orang setelah ditalqin supaya berubah jadi kupu-kupu. Ya. Nah, yang kedua, yang harus dilakukan setelah ditanamkan kalimat taqwa, kalimat la ilaha illallah pada syajaratin mubarakah, tetap saja tidak akan berbuah selama yang kedua harus dipahami Allahu Hakun. Maka disitulah ada 12 asma Allah. Yang pertama yang harus diamalkan oleh si ulat tadi, nah kita atau seorang salik. Makanya kenapa ada pada 4 alam dirinya, mulki, malakut, jabarut, lahut. Pada ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kud. Masing-masing alam itu 3 asma. Yang pertama pada untuk jasad luarnya. Kan tadi Abah bacakan, kenapa harus ada tadi 3-nya, 7-nya, 40-nya, 100-nya, 1000. Karena harus pulang semuanya itu. Maka kata Abah sudah tahlil semuanya tadi. Dan tahlil itu dengan la ilaha illallah. Maka di alam itu setelah ditalkinkan kalimat taqwa, kalimat la ilaha illallah, yang pertama adalah dia lepaskan pengakuan pada dirinya adalah dengan menggantung pada satu tali talkin tadi la ilaha illallah. Lumampah ulah ngalengkah, indit bari cicing tadi semua. Jangan lagi abring-abringan kemana-mana bawa obor cari api. Jangan lagi abring-abringan kemana-mana nyari nasi bawa tumpeng. Jangan lagi nyelam-nyelam di air cari air. Nah, artinya bahwa yang harus dia lakukan yang kedua setelah menyerahkan ya Allah aku serahkan roh sukma nyawa pati bersama jasad. Yang kedua adalah dilakukan tadi 4 asma. Maka dikatakan wakul nadrib bi asokal hajar fan fajarot asrota'ina, itulah batu yang dipukul Musa yang terpancarlah 12 mata air. Nah, itu pun harus dilakukan. Kalau tidak, maka tidak. Setelah walaupun sudah ditalkin, ya tidak akan tetap tidak berubah jadi kupu-kupu. Maka saya menyaksikan sahabat-sahabat di Thariqah sudah kian 10 tahun berjibaku dengan riadoh kiri dan kanan. Tapi saya menyaksikan gagal. Kenapa kegagalannya? Penyebabnya tadi. Makanya yang jadi mursyid dan juga gagal. Merasa jadi mursyid itu juga gagal. Ngaku-ngaku mursyid gagal.
Aku ngaku guru, gagal. Itulah ciri gagal itu ngaku guru, ngaku mursyid, ujungnya itu. Tadi semua. Karena mursyid tidak akan ngaku mursyid. Tadi semua sama saja. Kalau orang sudah mengenal Allah, tidak akan mengaku dirinya Allah. Tadi semuanya. Inilah tentang pengakuan yang harus dipahami. Jadi tadi pertanyaan teman, kenapa lambang kita kupu-kupu dan guru kita adalah memberikan patokan kupu-kupu, tapi untuk transformasi menjadi kupu-kupu ada 12 asma, yang mana setiap asma itu, setiap etape itu ada 3 asma. Pada ruh jismani ada la ilaha illallah, Allahu. Maka tadi orang dikir yang masih torekot itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Barulah ya nanti dikir hobi. Ilah roti Nabi Mustafa Sayyidina, itu balik lagi baru dikir. Ilahi anta maksudi walillah. Allahu Allah, Allahu Allah. Itu berarti la ilaha illallah, Allahu. Itu baru satu etape. Nah, sementara hari ini yang baru orang berjalan itu baru di situ kayaknya udah beres. Padahal ada 3 lagi asma. Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum. Pada etapa ruh ruhani. Jadi mulut etapa jurus jismani man la ilaha illallah terdengar oleh lisan, tapi yang di dalam Allah, 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 Allah itu tidak terdengar. La sautin la harfin. Harusnya masuk lagi ke dalam. Pada etapa kedua di ruh ruhani adalah Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum. Itulah cara ingin merubah jadi kupu-kupu. Jadi menggantungnya ke pompong itu bukan hanya la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah buat menggantungnya doang. Jadi kalimat la ilaha illallah itu untuk menggantung. Itulah satu tali pertama. Supaya lu mampah ulah ngaleng. Nah, supaya indit bari cicing. Pada la ilaha illallah. Tadi semua. Silakan lakukan apapun tetapi bergantung pada satu tali tadi. Kemudian lepaskan pengakuan pada ayan khoraziah 7 sifat ma'ani, lepaskan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, tekuk lidah, rapatkan gigi. Itu tahap awal. Baru tahapkan lagi tadi. Setelah itu adalah Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum tadi. Lepaskan. Baru lagi sampai nanti Allahu Wadud, Allahu Wahab, Allahu Basi, Allahu Muhaimin, Allahu Basir. Maka itulah kenapa asma yang penghujung itulah 3 asma terakhir itu adalah Allahu Wahab, Allahu Muhaimin, karena sudah Allah yang menjaga, Allahu Muhaimin, Allahu Basit, Allah lah yang meluaskan. Maka disitulah akan berubahlah tadi tanaman kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid itu daripada la ilaha illallah di penghujungnya Allahu Basit. Maka disitulah sesungguhnya maka pada hari tertentu kupu-kupu itu akan megar, akan menetas, akan lepas, keluarlah sungutnya. Tadi sungut yang tadinya adalah menyebalkan, sekarang sungut belalai yang indah, warnanya sudah kelihatan, belum kelihatan kupu-kupunya, kelihatan punggungnya sudah mengkilat. Kemudian dia makin pecah, keluarlah sayapnya, dia kelepar-kelepar di situ. Nah, itulah perlambang tadi semua oleh para ulama-ulama tasawuf, transformasi manusia dari ulat, dari makhluk yang menyebalkan, dari nafsul ammaroh
dari kesadaran yang paling rendah, atau dari kematian, dari kebutaan, dari mabuk, maka berubah menjadi sidroh al-muntah, adalah kesadaran. Kesadaran yang sempurna. Maka disinilah sesungguhnya susahnya bagi Abah menyampaikan adalah kadang-kadang adalah hanya orang-orang yang sudah sadarnya baik yang bisa mengerti yang Abah sampaikan. Tetapi bagi mereka yang masih di bawah ya bingung semua ya. Maka itulah Abah lebih cenderung Abah laibkan, biar orang kalau laib itu silakanlah pilih-pilih, kalau cocok dengar, kalau nggak cocok ya lepas aja, ngapain, nggak usah komen gitu loh. Skip aja, skip. Oh nggak cocok makanannya buat kamu ini, kalau kamu masih SGM ini udah makanannya udah makanan buat bukan buat pilot, itu kan satu kapsul bisa untuk 1 tahun itu. Ini makanan kapsul, 1 kapsul yang astronot itu untuk 6 bulan. Dia masih pakai sun. Kalau yang masih susu pendek itu masih pakai SGM. Tadi kalau kata si Jayan apa namanya? KDM Bapak Aing. KDM Bapak Aing. SGM Bapak Aing katanya gitu. Jadi itulah ya istilah kupu-kupu ya tadi semua. Nah kalau sudah kupu-kupu yang tadinya makannya menyebalkan, daun saja dimakan, petani benci, ibu-ibu benci, bapak juga benci, semua benci sama ulet. Sekarang udah jadi kupu-kupu, semua suka kupu-kupu. Sampai di mana kemarin di Makassar itu, Bantimurung itu sengaja diternakan kupu-kupu. Bahkan sekarang profesor dari Jepang kolektor kupu-kupu. Karena di dalam kupu-kupu itu, nah kalau Abah sudah bisa membaca kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu adalah kuning, nah itu ada kupu-kupu kecil ya. Suka ada yang kecil, kuning, ciki. Tapi ada lagi yang kupu-kupu seperti yang si Rama-Rama, tapi seandainya kupu-kupunya itu tapi kecil dari si Rama-Rama. Tapi kalau si Rama-Rama kan kayak ada coklat, ada ukirannya di bulunya. Ini enggak. Oh sekarang ternyata kalau biasanya ada tamu levelnya jenderal yang nongol kupu-kupunya lain. Oh ternyata kupu-kupu, pantas kata orang tua dulu, kalau ada kupu-kupu mau ada tamu. Nah sekarang kepada Abah, kenapa dalam sebulan ini, termasuk tadi Prabu Angling Dharma, semua itu biasanya kalau ada kupu-kupu coklat. Tapi bukan si Rama-Rama, karena si Rama-Rama kan gede. Ini bukan si Rama-Rama. Datang sudah set, nempel di situ, nempel di situ, nempel di sini. Tersiangnya Abah bilang ada tamu nih. Tamunya ini udah pasti ada sekelas-kelas tadi Prabu Angling Dharma, gitu tadi semua. Ya. Tapi kalau seandainya ada lagi kupu-kupu yang kecil, ada kuning, suka kuning banget tuh, tapi kecil. Tapi gerakannya cepat, seret, ya cepat, pindahnya itu cepat, seret, nempel di sini. Wah tamunya lain lagi nih dari semua. Jadi pantas kata orang tua dulu ya, ada kupu-kupu. Ternyata ya Allah, sekarang Abah buktikan. Ternyata kupu-kupu itu jenis tamunya menggambarkan pada kita. Jadi pantas dulu kalau kan mertua saya ahli ma'rifat itu dulu. Maka kalau seandainya apa-apa, bapak itu tahu siapkan piring 4. Mau ada tamu, jangan-jangan lihat kupu-kupu gitu kan tadi semua. Gitu. Jadi orang tua kita itu dulu wah tajam. Kalau dari isyarah-isyarah yang ditunjukkan oleh alam itu lewat kupu-kupu. Sekarang Abah itu kalau duduk di sini dari pagi sampai siang pasti ada beberapa kupu-kupu yang hadir. Nah
Bagaimana kalau Pak Pahilah menurut Pais jadi dikasih isyarat kupu-kupu? Enggak. Jadi kalau orang yang rata-rata itu nggak ada kupu-kupunya. Tadi. Enggak, memang kenyataan. Jadi kalau masih umum ya Pak Paris itu nggak ada kupu-kupu. Nggak ada. Karena kita semua masih ulet. Tadi belum menjadi kupu-kupu. Ini kenyataan, kita harus jujur gitu ya. Emang kebanyakan masih ulet tadi semua. Makan tadi ada orang baik kita senang, ada orang berjebedut kita nggak senang. Nah itu kan masih ulet kan namanya gitu kan tadi semua. Tapi kalau sudah kupu-kupu indah, maka semua orang, gadis, profesor, semua orang menyukai kupu-kupu. Maka itulah lambang kupu-kupu ini banyak digunakan oleh para arif billah. Seolah termasuk juga Jalaluddin Rumi selalu ada gambar kupu-kupu dari semua. Ibnu Arabi ada gambar kupu-kupu dari semua.